Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual ya, before I start on a topik ya, saya akan ini kasih lihat engineering products saya dulu teman-teman ya. Kayak gini teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini teman-teman ya, kita we call this namanya MC nylon ya teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya memang ini namanya produk nylon teman-teman ya, bulir nylon. Nah, MC itu artinya tuh monochrome cast ya teman-teman gitu. Jadi dia ini cara pembuatan teman-teman dia jadi langsung ada cetakannya teman-teman. Jadi dia full cast gitu teman-teman. Jadi dicetak satu batang full gitu teman-teman ya, bukan di extrude ya. Extrude itu kayak apa tuh? Kayak pressing bikin mie gitu teman-teman ya begitu. Jadi kayak dari belakang didorong, keluar ya. Jadi itu namanya kayak extrude teman-teman, extrusion gitu teman-teman gitu. By extrusion, manufacturing by extrusion ya. Kalau ini enggak, kita ini jadi dia ada satu cetakan teman-teman. Jadi dia full. Jadi dia baru injeksinya dimasukin ke cetakannya. Jadi dia full bikin satu cetakan teman-teman begitu ya kan. Nah, ini hanya dalam bentukan 1 meter teman-teman ya begitu ya kan. Nah, kenapa ini kita bilang namanya MC ya teman-teman? Karena jadi dia punya engine, karena dia cara production manufacturingnya begitu teman-teman. Jadi dia lebih keras ya. Dia bahannya juga lebih kuat teman-teman ya begitu. Ini bahan ini digunakan untuk sebagai roda, sebagai gigi teman-teman ya, dan parts mesin, part mesin juga bisa teman-teman gitu. Bahan ini ya, dia kalau in konteks sama besi dia kuat teman-teman begitu ya, karena memang dia didesain untuk menahan tekanan ya sama gesekan teman-teman begitu ya gitu. Jadi ini bahan ini memang udah di Indonesia udah agak lumayan lama teman-teman, tapi nggak semua industri mengetahuinya ya begitu. Mungkin masih ada pakai yang bahan-bahan tradisional seperti kayak bahan plastik biasa ya, atau bahan besi gitu teman-teman ya begitu. Besi juga lama bisa karatan, bisa habis, bisa haus, dan nggak tahan bahan kimia gitu teman-teman begitu. Nah, kalau ini ya di desain memang dia untuk tahan panas teman-teman, di atas 200 derajat ya, tahan bahan kimia ya, dia minyak industrial solvent dia kuat teman-teman ya begitu. Nah, dia juga tahan tekanan ya, tahan gesekan teman-teman begitu ya. Jadi dia nggak gampang pecah, nggak gampang haus teman-teman begitu ya kan. Ya pastilah semua material pasti ada umurnya ya, tapi dia ini memang dia didesain. Jadi dia ada dua macam teman-teman, ada yang nilon biasa, ada yang MC nilon teman-teman. Nah, ini kita rekomend yang MC nylon ini teman-teman, karena dia lebih, kita udah tahu banyak end users kita ya pakai ini buat apa teman-teman. Jadi makanya kita selalu rekomend yang MC, punya grade ya teman-teman, daripada yang nylon biasa begitu ya kan. Ya kan, jadi ini kita sebenarnya ini kita importer teman-teman ya begitu ya kan. Kita import ini, barang ini masih belum ada di Indonesia teman-teman ya, belum ada pabriknya. Jadi kita masih import ya. And also kita sebenarnya ya kita import sebenarnya udah lama teman-teman. Kita sekarang mau menjangkau retailers yang lebih banyak di luar kota ya teman-teman ya gitu. Di Jakarta kita udah ada retailers ini, kita teman-teman yang ada kita punya main retailers di Jakarta teman-teman. Tapi kalau memang teman-teman nanti ada yang dari luar kota ya, ada minat teman-teman yang nanti bisa hubungin saya teman-teman ya, bisa DM saya di Instagram H2 Ranger teman-teman ya kan. Nah, kita juga udah ada toko kita ada toko online, kita ada Tokopedia teman-teman. Kita juga ada under the same name H2 Ranger teman-teman gitu. Jadi nanti teman-teman jangan khawatir ya, kalau buat retailers kita sama buat grocer kita harganya kita beda ya teman-teman gitu. Ya, jadi kita juga berharap bisa bekerja sama dengan para stokis ya, terutama stokis yang di luar kota teman-teman ya begitu. Jadi buat mereka bisa menjual lagi ke industri-industri sama pabrik-pabrik yang ada di luar seluruh Indonesia teman-teman begitu. Jadi nggak mesti itu selalu harus dari Jakarta gitu teman-teman ya kan begitu. Saya cuma sebagai importer teman-teman ya, sama untuk Indonesian market ya. Jadi kita mau mencoba untuk mencari retailers lah gitu lebih banyak lagi di Indonesia teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti ada minat bisa message saya ya, you can leave your WhatsApp nanti ada comment section, atau mungkin bisa kontak saya di DM saya di H2 Ranger di Instagram teman-teman ya begitu. Nah, ini yang 12 cm teman-teman ya. Nah, ini saya juga kasih lihat lagi yang lebih besar ya. Nah, ini ada yang 15 cm teman-teman, 150 mili ya begitu. Jadi memang dia datangnya ini, memang dia kita production kita dalam bentuk 1 meter teman-teman ya begitu. Kita juga ada, ini kan batangan ya, rod ya. Kita juga ada lembaran ya kan. Lembaran dari tipis sampai tebal kita juga ada teman-teman gitu. Ya. Jadi ini bahannya memang kita beda teman dari yang chopping board biasa yang pernah saya kasih lihat di video saya. Jadi dia lebih kuat, lebih keras, lebih padat, dan juga lebih berat juga teman-teman. Dia lebih dia punya kekuatan, strength dia secara engineering properties dia lebih jauh, dia lebih tinggi gitu teman-teman begitu ya. Begitu ya. Jadi ini ya kita mau mencoba teman-teman untuk lebih secara nationwide di Indonesia lah teman-teman begitu, retailers ya gitu, untuk atau resellers juga teman-teman ya begitu. Kalau teman-teman ada minat nanti ya boleh kontak saya teman-teman ya begitu. Oke. Anyway, ya mungkin hari ini saya mau bicara teman-teman tentang topik yang agak umum teman-teman ya, mungkin tentang perjuangan hidup ya teman-teman begitu. Kita udah pasti lah ya, kita dalam kehidupan teman-teman kita pasti kan
kita harus berjuang lah ya. Jadi kita harus berjuang. Nah kita mungkin harus berusaha itu teman-teman, berusaha bagaimana gitu untuk bisa survive itu teman-teman, bisa survive, bisa apa namanya, bisa menjalankan hidup ini dengan baik lah ya teman-teman ya kan. Semuanya juga nggak ada yang apa tuh, nggak mungkin kita bisa lolos ya teman-teman ya. Orang kaya ya, orang miskin ya gitu ya kan, orang berada gitu teman-teman, semua juga harus berusaha teman-teman ya gitu. Kalau itu sih menurut analisa saya gitu. Mungkin ada orang hidup merasa tuh, oh saya udah nggak usah berusaha lagi, tinggal jalanin dan nikmatin aja. Nah, mungkin dia juga bagus begitu, dia bisa menikmati hidup teman-teman, tinggal dapat warisan atau bagaimana, dia tinggal jalanin aja gitu teman-teman ya, gitu. Tapi kebanyakan orang ya harus berjuang lah ya teman-teman ya kan. Apalagi kalau misalnya kita bukan dari keluarga yang berada ya begitu ya, kita pasti harus berjuang ya, cari jalan keluar. Nah, bagaimana ya apa yang kita harus jalankan gitu teman-teman. Memang dalam hidup ini juga banyak pasti banyak banyak perjuangan ya teman-teman. Kalau yang untuk yang ingin sukses ya teman-teman, mungkin kalau kebanyakan orang hanya ya udah saya jalanin aja apa adanya teman-teman begitu. Dia cuma hanya bisa kerja, ya udah tinggal terima gaji tiap bulan tuh teman-teman ya kan begitu. Ya mungkin kalau gajinya bagus sekali ya nggak apa-apa lah teman-teman. Tapi kalau mungkin ya cuman gajinya pas-pasan atau bagaimana, cuma hanya hidup dari dari gaji bulanan tuh teman-teman yang begitu ya kan. Nah, kalau saya berprinsip teman-teman, kita harus bisa berusaha gitu teman-teman, juga bisa mandiri juga ya teman-teman begitu. Kita harus berjuang dalam hidup ya, bagaimana kita bisa punya usaha sendiri ya, bagaimana kita tidak tergantung sama orang lain teman-teman, terutama yang masalah income gitu teman-teman ya begitu ya kan. Karena saya sendiri, saya juga pernah punya pengalaman teman-teman, saya juga pernah kerja sama orang ya. Dan sekarang saya udah bisa lebih mandiri teman-teman ya, saya jalanin usaha saya sendiri itu teman-teman ya begitu ya. Tapi juga nggak gampang ya begitu kan. Nah dari kemarin pandemi ya sampai sekarang itu teman-teman ya begitu, masih kurang begitu stabil juga ya teman-teman begitu ya kan. Nah yang saya ingin bicarakan teman-teman hari ini ya, maksudnya di video saya kali ini, maksudnya perjuangan orang ya, perjuangan kita semua berjuang teman-teman ya. Mungkin bahkan orang-orang di jalanan pun ya, yang pemulung pun, mereka juga berjuang teman-teman. Mereka cari sampah ya, masih korek-korek sampah apa segala macam, cari barang berharga ya di tempat-tempat sampah gitu teman-teman. Mereka juga berjuang kan gitu ya kan. Mereka tambah pergi banyak, mereka semakin tambah dapat lebih banyak sampah-sampah yang berharga gitu teman-teman ya kan begitu. Saya punya kepercayaan teman-teman ya, bahwa tuh yang di atas tuh matanya juga nggak buta teman-teman ya begitu ya kan. Kalau kita memang punya niat ya teman-teman, punya niat untuk maju teman-teman dan sukses ya, dan juga mau berusaha gitu teman-teman. Tapi maksudnya berusaha juga dengan benar ya, jangan tuh jadi bandar narkoba lah, jadi bandar judi lah kayak di selebgram itu teman-teman ya begitu. Kita melakukan hal-hal juga yang positif dan bermoral gitu teman-teman ya begitu. Dan memang di video sebelumnya saya juga ada ngomong tentang orang jual diri ya, yaitu prostitusi apa. Kalau bukan karena terpaksa, mereka juga, saya yakin mereka juga nggak mungkin sampai kayak begitu teman-teman ya gitu. Kita harus bisa mendapatkan uang dengan cara yang benar lah ya begitu ya. Caranya bagaimana ya, karena memang juga nggak mudah gitu teman-teman. Tapi yang di atas juga mata juga nggak buta teman-teman ya begitu. Selama kita mau berusaha teman-teman, kita mau berusaha, mau berjuang ya, kita melalui kepahitan ya, asin ya, asam dalam bukan hanya manis juga dalam hidup kita teman-teman ya begitu. Yakin pasti suatu saat keinginan dan cita-cita kita pasti tercapai lah gitu teman-teman. Kalau itu sih menurut saya begitu ya. Selama kita jalani dengan benar ya, dengan tujuan yang benar ya teman-teman, bukan tujuan yang negatif atau bagaimana ya begitu. Maksud dan tujuan hidup kita gitu teman-teman begitu. Kalau itu sih menurut saya begitu. Ini kan kadang-kadang kita dalam kehidupan kita udah banyak sekali kita kecewa gitu teman-teman, kecewa ya dari orang-orang luar, dan juga mungkin dari orang-orang dalam juga teman-teman, keluarga sendiri ya begitu. Ini kan kita punya kepahitan dan kekecewaan kita gitu teman-teman ya. Semuanya itu anggap sebagai pelajaran hidup ya gitu, teman-teman ya kan. Mungkin nanti di video lain saya akan bicara teman-teman mengenai pandangan hidup untuk dalam menghadapi kekecewaan teman-teman ya begitu ya kan. Tapi di video saya kali ini mungkin saya mau bicara sedikit mengenai usaha kita gitu teman-teman ya begitu, perjuangan kita ya gitu ya kan. Nah maksud saya tuh, kita tuh jangan tuh putus asa gitu teman-teman ya kan. Mungkin kalau kita boleh mencoba teman-teman, kita mencoba misalnya jalur bisnis ini, nggak berhasil, mungkin kita cuma coba yang lain gitu teman-teman gitu. Mungkin ya pasti ada, semua orang juga pasti juga nggak sempurna teman-teman ya. Kita juga nggak tahu ya gitu, apa ada sesuatu bisa terjadi gitu teman-teman. Jadi kita bikin bisnis kita juga tidak berhasil gitu ya begitu.
Memang itu yang di berita saya ngeliat juga mereka ini pala itu apa, yang kayak orang-orang kaya gitu ya, kayak si siapa itu, ya adalah ya mereka juga buka tutup bisnis mereka teman-teman begitu, ya kan. Jadi berapa puluh miliar mereka habis teman-teman. Jadi mereka apa tuh ya begitulah ya. Mungkin mereka juga sedikit agak kurang hati-hati juga ya. Dan juga yang kedua mungkin mereka merasa mereka ada uang kok, mereka nggak apa-apa kalau bisa rugi. Ya udah gitu, anggap aja anggap aja uang itu jadi uang rugi gitu teman-teman begitu ya. Jadi untuk orang ya yang kita tahu bahwa diri kita tuh eh, merasa tuh kita pahit atau kita menderita gitu teman-teman yang begitu. Ya kan itu saya sih merasa teman-teman itu jangan tuh merasa tuh depresi ya, atau merasa sedih atau merasa tuh jalan buntu atau bagaimana gitu teman-teman ya kan mungkin kita juga harus belajar, kita bersabar teman-teman ya begitu ya kan, bersabar juga, dan kita juga coba cari jalan keluar bagaimana. Yang di atas itu nggak mungkin memberikan kita cobaan hidup yang kita nggak bisa terima gitu teman-teman ya. Ini kemarin ini yang tadi pagi saya lihat beritanya teman-teman ya, itu bukan tadi sih, kemarin ya, itu yang orang dapat kebakaran itu yang di wedding hall itu yang di Iran ya, di Iran atau di Irak ya, saya lupa ya. Jadi 100 orang lebih tiba-tiba meninggal kebakaran gitu teman-teman ya kan. Nah itu kan gimana ya itu ya, sampai dia ada yang teriak-teriak itu sampai nangis sampai nggak bisa rela teman-teman. Dari orang yang harus seperkawinan bahagia tiba-tiba jadi musibah begitu teman-teman ya, 100 orang meninggal. Ya kan, itu suatu kayak suatu cobaan hidup juga teman-teman ya kan. Nah dari perubahan tiba-tiba begitu, jadi ini kan sangat apa tuh keluarga ya dan family itu bagaimana gitu teman-teman ya kan. Ini juga sama teman-teman dalam kehidupan kita ya, kita dalam apa tuh menghadapi apa tuh penderitaan ya teman-teman, dan musibah ya, mungkin juga kematian ya teman-teman ya begitu ya, kayak di kejadian itu ya, seorang kebakar meninggal itu teman-teman ya. Nah jadi itu harus bisa tegar gitu teman-teman, harus bisa juga kita kuatkan apa tuh iman dan batin kita gitu teman-teman, belajar ya bahwa tuh hidup ini juga tidak kekal teman-teman. Suatu saat kita juga harus melepaskan dan meninggalkan keluarga kita sendiri gitu teman-teman ya kan, begitu ya. Jadi apa tuh, saya cuma hanya ingin sharing gitu teman-teman, bahwa tuh kalau kita selama kita jalan hidup dengan benar ya, kita punya tujuan hidup yang benar juga ya teman-teman ya, dan juga kita bisa bersabar ya, bisa terus berjuang gitu teman-teman ya, kita terus berusaha berjuang, pasti suatu saat kita bisa berhasil gitu teman-teman. Itu kalau itu saya punya prinsip ya, saya bukan ngomong masalah agama atau apa gitu teman-teman, ini masalah umum aja gitu ya, masalah hal pakai otak, pakai akal sehat gitu teman-teman begitu ya kan. Dan juga satu hal lagi ya teman-teman, yang di atas juga nggak buta ya kan, mereka juga bisa, mereka bahkan lebih mengetahui diri kita lebih baik daripada tuh kadang-kadang orang-orang sekeliling kita gitu teman-teman ya kan. Saya jujur teman-teman ya, saya juga sekarang ini saya juga udah belajar, saya melepaskan teman-teman ya dari keluarga saya sendiri gitu ya gitu. Karena kita udah terlalu banyak kekecewaan juga dalam diri saya gitu teman-teman ya. Yang kita melihat keluarga kita, saudara kita, orang tua kita apa semua jadi berubah gitu teman-teman ya kan. Dalam perjalanan hidup ini, mungkin dalam pribadi saya teman-teman ya, dalam perjalanan hidup, jadi mereka bisa, ya orang pasti bisa berubah lah ya, teman baik pun bisa berubah, ya keluarga dekat pun, keluarga sendiri juga bisa berubah gitu teman-teman ya. Nah jadi nggak perlu bersedih atau nggak perlu marah atau kesel gitu teman-teman, atau dendam ya, atau mungkin kecewa atau bagaimana gitu teman-teman, nggak perlu hal-hal yang negatif begitu ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui teman-teman yang orang-orang sekeliling dekat kita misalnya kayak begitu, jadi kita menjauhkan diri teman-teman begitu, lebih baik. Selama kita bisa, kita nggak tinggal serumah gitu teman-teman ya begitu. Jadi selama kita bisa, kita menjauhkan diri dari orang-orang yang toksik begini teman-teman ya kan, begitu. Nah kita mencoba bergaul dengan orang-orang yang lebih positif ya, dan dimana kita bisa lebih banyak belajar gitu teman-teman, yang daripada tuh kita dekat sama keluarga ya tapi keluarganya juga kurang baik, itu buat apa gitu teman-teman ya kan. Lebih baik kita berteman sama orang luar atau orang nggak dikenal tapi yang baik dan berarti gitu teman-teman begitu. Kalau itu pendapat itu menurut saya teman-teman. Jadi dalam kehidupan yang kita memang kita banyak kekecewaan ya, kita banyak kesel, kita banyak marah, mungkin bisa dendam juga ya teman-teman ya kan. Nah itu semua kita harus bisa tuh belajar gitu teman-teman, melewatkan dan melalui gitu teman-teman. Dulu saya pertama kali ini kejadian teman-teman, misal kayak orang tua saya sendiri teman-teman, itu saudara sendiri juga teman-teman, saya selalu merasa sedih dulu teman-teman begitu. Tapi sekarang teman-teman saya merasa ya, mau ngapain saya sedih, saya mau ngapain saya sebodoh itu meratapi itu kesedihan saya gitu teman-teman, buat apa ya kan. Saya merasa tuh mereka itu udah berubah juga teman-teman, mereka lebih memandang uang dan materi daripada tuh hubungan keluarga. Ya udah gitu teman-teman, saya juga sudah mengetahui, ya udah saya menganggap itu juga mereka juga mungkin belajar gitu, jadi menghapus tuh teman-teman ya begitu.
belajar menghapus dan menjauhkan dan merelakan gitu teman-teman begitu, bahwa tuh anggapnya mereka sudah nggak ada gitu teman-teman begitu. Kalau itu sih menurut saya teman-teman, mungkin agak sadis ya saya punya apa nih prinsip teman-teman, tapi saya belajar begitu. Jadi saya belajar uh, untuk maju ke depan teman-teman ya begitu. Kalau memang kita sesuatu ini harus dihilangkan atau disirnakan, kita harus bisa merelakan dan maju ke depan dan melakukan itu gitu teman-teman begitu. Kita nggak perlu takut ya begitu. Misalnya teman-teman punya anak sendiri ya, atau punya orang tua sendiri atau keluarga sendiri ya kan, yang mungkin ya kurang baik atau bagaimana, dan kita tahu bahwa tuh mereka nggak bakal bisa berubah. Jadi kehidupan mereka tetap begitu terus teman-teman yang begitu. Jadi itu udah tahu berulang-ulang kali, begitu lagi kita dilakukan begitu lagi secara kurang ajar dan tidak punya akal sehat tuh teman-teman begitu ya kan. Nah itu yang saya alami teman-teman. Jadi kalau udah tahu begitu orang-orang yang kayak begini, walaupun tuh keluarga dekat kita teman-teman, kita bisa belajar melepaskan, dan kita anggap memang mereka masih hidup ya, tapi anggap mereka sudah ya begitu ya teman-teman, anggap ya belajar melepaskan gitu teman-teman ya kan, bukan anggap mereka udah meninggal ya teman, pikir ya udahlah begitu teman-teman begitu ya kan. Jadi kita mesti bisa berpikiran mandiri dan bisa maju ke depan teman-teman begitu ya kan. Nggak perlu disedihkan, memang ada perasaan sedih ya, nggak perlu dikesalkan atau di masa marah, dan juga nggak perlu ada rasa dendam teman-teman begitu ya kan. Kita udah tahu begini ya kan, jadi kita hapus saja, kita anggap oh ya udah, selama kita sebagai anggota keluarga kita udah berbuat yang baik dan maksimal terhadap mereka gitu teman-teman ya begitu. Kalau itu menurut saya teman-teman ya, jadi ya namanya juga hidup teman-teman, yang nggak juga ya, kita juga harus berjuang dan kita harus bisa melewati gitu teman-teman begitu. Itu sih message video saya kali ini teman-teman. Saya juga mau video saya terlalu panjang ya begitu. Anyway, ya untuk teman-teman semua yang di sana teman-teman yang sedang berjuang hidup atau menjalani banyak kepahitan teman-teman ya, harus berasa tenang dan bisa ikhlas, bisa rela gitu teman-teman ya kan, bahwa tuh suatu saatnya pasti akan ada cahaya di ujung terowongan yang gelap ini gitu teman-teman ya kan. Kita sedang menjalani kegelapan ya, kayak terowongan yang gelap ya, tapi nanti di ujung jalan sana pasti ada cahaya gitu teman-teman begitu. Harus punya kepercayaan dan punya keyakinan tuh teman-teman ya begitu. Dan apapun kita yang sedang jalani sekarang ini, kita harus bisa ya kalau saya teman-teman ya, kita harus bisa belajar melepaskan dan ikhlas gitu teman-teman begitu ya. Gitu aja teman-teman ya. Anyway, harap bisa mengerti maksud video saya ini teman-teman. Anyway, thank you for watching ya. Hope you can also subscribe, like and share. Oke, bye bye.